Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, salam sejahtera, salam bahagia, salam perdamaian. Sebelumnya kita bersama-sama ucapkan syukur alhamdulillah terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang. Sehingga pada hari ini kita masih bisa bertatap muka, masih bisa bertemu keluarga, masih bisa berkumpul dengan sanak saudara semua. Serta tidak lupa kita junjung tinggi salam serta sholawat untuk Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, di mana senantiasa kita nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai nanti yaumul akhir. Oke, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, jangan lupa teman-teman semua subscribe dulu di channel YouTube saya. Oke. Baik, selanjutnya kita langsung saja pokok pembahasan. Yaitu pada hari ini kita angkat tema adab dan etika kita berkendara di jalan raya. Oke teman-teman, jangan lupa kalau bulan ini kita memasuki bulan-bulan penghujung hujan, musim penghujan, sehingga banyak jalan-jalan yang berlubang di Pantura, banyak jalan-jalan yang licin yang mengakibatkan kecelakaan di mana-mana. Jangan lupa itu semua karena kita lalai dalam adab dan etika kita berkendara. Kenapa tidak? Banyak jalan-jalan yang licin, banyak jalan-jalan berlubang. Kalau kita lalai dalam adab kita berkendara, kita lalai dalam kita beretika, itu akan mengakibatkan akibat yang fatal bagi diri kita sendiri dan orang lain. Pada yang pertama kita bahas adab. Apa itu adab? Adab kita berkendara yaitu bagaimana cara kita mengendarai kendaraan kita dengan baik dan benar. Janganlah kita berkendara di jalan raya itu dengan cara yang ugal-ugalan. Kita berkendaralah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ikuti aturan-aturan yang ada di jalan raya. Karena apa? Di setiap kota itu sudah ada aturan-aturan yang dipasang, yang diperingatkan oleh Satlantas. Untuk kita pengendara, itu kita wajib mematuhinya. Karena apa? Kalau kita lalai dalam aturan kita berkendara, itu juga akan mengakibatkan akibat yang fatal bagi diri kita dan orang lain. Contoh, di perempatan sudah terpasang yang namanya traffic light atau lampu merah. Ketika lampu itu bernyala merah, maka kita berhenti, wajib berhenti. Jangan sampai kita menerobos. Ya, ketika lampu hijau barulah kita jalan. Ketika lampu kuning kita hati-hati. Itu sederhana, tapi terkadang kita lalai. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita terjadi kecelakaan yang berakibat fatal. Contoh lain, kita berkendara ugal-ugalan. Kita tak tahu kalau di jalan tersebut banyak yang lubang. Akibatnya kita menghindari lubang, kita senggolan dengan motor yang lain, dengan mobil yang lain, itu juga mengakibatkan yang fatal. Kita berjalan ugal-ugalan, kita tak tahu kalau di depan jalannya licin. Akibatnya mobil kita, motor kita tergelincir, dan itu mengakibatkan yang fatal bagi diri kita dan orang lain. Nah, itulah adab, bagaimana kita mengendari kendaraan kita dengan baik dan benar. Jadi jangan sampai kita berkendara tapi mengakibatkan fatal bagi orang lain, apalagi bagi diri kita sendiri. Itu sangat bahaya teman-teman semua. Bagi motor pun juga sama. Kita beradab yang baik, kita gunakan helm, karena helm itu tidak hanya untuk melindungi saat ada razia, tapi juga melindungi diri kita, kepala kita saat ada benturan. Saat kita terjatuh, banyak jalan-jalan yang lubang, naik motor ugal-ugalan, pada akhirnya kita masuk dalam lubang tersebut, akhirnya kita jatuh.
Seandainya kita tidak memakai helm, maka kepala kita akan terbentur dengan aspal. Ingat, kerasnya aspal tidak seempuk kerasnya spring bed yang ada di kamar kita. Tak seenak dengan spring bed di kamar kita. Jadi kita jatuh di jalan raya itu sangat sakit teman-teman. Tidak seperti enaknya kita jatuh di spring bed di kamar kita. Ya, perlu diingat. Kedua, surat-surat kendaraan. Bawalah surat-surat kendaraan, SIM, STNK. SIM itu untuk menunjukkan kalau kita sudah memiliki sertifikat izin mengemudi atau mengendarai sepeda motor ataupun mobil. Jadi ketika ada razia kita sudah punya yang namanya SIM. Jadi kita tidak melanggar hukum. Kedua, STNK. STNK itu menunjukkan kalau kendaraan yang kita bawa, yang kita kendarai itu kendaraan yang aman, bukan kendaraan yang curian. Karena apa? Sekarang banyak motor-motor, mobil-mobil yang hilang. Nah, kalau kita tidak membawa STNK, kita tidak bisa menunjukkan kepemilikan, bukti kepemilikan kendaraan, maka kita akan berhadapan juga dengan hukum, dengan Satlantas. Nah, itulah etika kita di jalan, pemirsa. Jadi untuk kita semua, teman-teman semua, kita taatilah aturan-aturan yang ada, taatilah etika-etika di jalan, kita terapkan etika di jalan, kita terapkan adab di jalan. Jangan kita gunakan ego, kita main ego, kita ugal-ugalan di jalan, akhirnya mengakibatkan fatal bagi diri kita dan orang lain. Nah, yang terakhir teman-teman semua, saya ingatkan lagi, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Ya. Selain kita musim penghujan juga musim pandemi. Jangan lupa tetap kita gunakan masker. Ini tidak untuk melindungi diri kita hanya untuk dari virus COVID, tapi juga dari debu. Ketika kita memakai masker, hidung kita, mulut kita itu aman dari debu. Maka jangan lupa selalu kita gunakan masker, karena debu pun juga akan mengakibatkan virus-virus atau penyakit yang lainnya juga selain COVID, seperti batuk, pilek, itu juga dari debu. Makanya kita tetap gunakan masker, pemirsa. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri kita, juga bagi teman-teman semua. Kita tetap patuhi aturan, kita tetap taati aturan yang ada. Jangan sampai kita melanggar, akhirnya kita berakibat fatal, juga kita berurusan dengan hukum. Ya teman-teman, sekali lagi jangan sampai kita berkendara tapi kita mengakibatkan fatal bagi diri kita sendiri atau orang lain, beresiko tinggi bagi diri kita atau orang lain. Kita selalu hati-hati, waspada, kita berkendara. Ingatlah, keluarga menanti kita semua di rumah dengan kedatangan yang selamat. Dan ingat satu hal lagi yang tadi sudah saya sampaikan, kerasnya aspal itu tak seenak spring bed yang ada di kamar kita. Jadi kita jatuh di aspal itu tidak seenak kita jatuh di spring bed. Makanya kita tetap waspada. Nah, oke. Cukup sekian dari saya. Salam perdamaian, salam bahagia, salam sejahtera. Salam 3 pedal, 1 aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.